Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan kesehatan, maka bisa kita katakan bahwa kesehatan menurut agama Buddha ada dua. Yang pertama adalah kesehatan fisik, yang kedua adalah kesehatan mental. Memang, di antara dua kesehatan ini, kesehatan mental adalah yang terpenting. Tetapi, kesehatan fisik juga merupakan hal yang penting. Bahkan Sang Buddha sendiri mengajarkan kepada para siswa beliau untuk bagaimana para siswanya sehat, tidak hanya secara batiniah, tetapi juga sehat secara fisik. Dan ini juga disampaikan Sang Buddha kepada seorang raja, yaitu Raja Pasenadi Kosala, yang punya keyakinan terhadap Sang Buddha, sering bertemu dengan Sang Buddha, dan Sang Buddha mengajarkan kepada Raja Pasenadi ini untuk juga memiliki kesehatan fisik. Dan ini bisa kita lihat di dalam salah satu sutta yang sekarang kita bisa melihat, yaitu Dona Pakasutta, khotbah yang ada di dalam Sangyutta Nikaya, terutama adalah Kosala Sangyutta. Nah, khotbah ini menceritakan bagaimana ketika Raja Pasenadi datang kepada Sang Buddha dengan kondisi badan yang kegemukan, kekenyangan, dan terengah-engah. Jadi, ceritanya begini. Jadi, pada waktu itu, Sang Buddha berada di Sawati. Jadi kalau ada pernyataan Sawati Nidanang, artinya Sang Buddha berada di Sawati, di mana tinggal di salah satu wihara, yaitu Wihara Cetawana yang dibangun oleh Anathapindika. Nah, di sini dikatakan Tenako Panak Samayena Raja Pasenadi Kosala Dona Pakakurang Bunjati. Jadi pada waktu itu seorang raja bernama Raja Pasenadi Kosala punya kebiasaan untuk makan, terutama dikatakan makan malam, dona pakakurang, makan sebanyak 1 keranjang penuh. Itu setiap hari, setiap malam. Jadi makan 1 keranjang penuh, atau dengan kata lain, makan terlalu berlebihan. Nah, Atakuk Raja Pasenadi Kosala, jadi pada waktu itu Raja Pasenadi yang memerintah negara Kosala, Butawi Mahasasi Yena Bhagawatinu pasang kami. Jadi menemui Sang Buddha dengan apa? Dengan kondisi kekenyangan dan juga terengah-engah. Jadi Butawi artinya kekenyangan, Mahasasi artinya terengah-engah. Jadi kecapean karena makan terlalu banyak. Upasang kamitwa Bhagawantang Abiwaditva ikamantang di siti. Jadi setelah mendekat menemui Sang Buddha, kemudian menghormat Sang Buddha, Bhagawantang Abiwaditva ikamantang di siti. Dan biasa setelah menghormat Sang Buddha, lantas duduk di siti di satu sisi ekang mantang. Kemudian Ataku Bhagawa Rajanang Pasenating Kosalang Butawing Mahasasing Widitwa Tayang Wilayang Imang Gatang Abasi. Jadi setelah mengetahui, ya jadi Sang Bhagawa ya, jadi Sang Buddha, Sang Bhagawa, setelah mengetahui Raja Pasenadi dari Kosala yang kekenyangan dan juga seperti tersengal-sengal, terengah-engah karena kekenyangan, tayang wilayang Imang Gatang Abasi. Nah, pada waktu itu kemudian beliau Sang Buddha mengucapkan syair ini. Nah, ini penting sekali. Ini syair yang seharusnya tidak hanya Raja Pasenadi yang mempraktikkan, tetapi kita semua juga patut untuk mempraktikkan apa yang disampaikan Sang Buddha dalam syair ini. Nah, Sang Buddha mengatakan, Manu jasa sada satimato matang janato lada bhojane. Tanu kasa bhawanti vedana sanikang jirati ayu palayatini. Jadi, Manu jasa sada satimato. Seseorang manusia, seseorang yang selalu hidup dengan perhatian, dengan kesadaran, satimato, matang janato, dan mengetahui ukuran ladha bojane,
makanan yang diberikan atau yang diperoleh, atau dengan kata lain, mengetahui ukuran di dalam makan, tanuka bawanti vedana, maka perasaannya vedana menjadi melemah, atau dengan kata lain di sini mengacu kepada perasaan yang tidak menyenangkan seperti kekenyangan dan juga terengah-engah, tersengal-sengal. Perasaan yang tidak menyenangkan disebabkan karena makan terlalu berlebihan, itu akan berkurang, bahkan tidak ada. Tanukasa bahawanti wedana. Dan juga sanikang jirati ayu palayanti. Dan ketuaan juga semakin melambat. Artinya orang yang hidup dengan mindful, dengan perhatian, dengan kesadaran, mengetahui ukuran di dalam makan, dan di sini biasanya mengacu kepada makan tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang, maka rasa tidak nyaman juga berkurang. Sementara ketuaan juga semakin melambat, dan sehingga kehidupannya menjadi terjaga. Artinya berumur panjang. Nah, ini manfaat dari seseorang hidup mindful dan juga makan sesuai dengan ukuran. Ini yang disampaikan Sang Buddha kepada Raja Pasenadi untuk menjaga Raja Pasenadi agar tidak menjadi sakit-sakitan hanya karena makanan. Nah, tenako panak samayena, pada waktu itu sudah sano manawo ranyo Pasenadi sakko salasa pirito dito hoti. Jadi pada waktu itu ada seorang pemuda bernama Sudasana yang berdiri di belakang Raja Pasenadi Kosala. Jadi Pidito Dito Hoti berdiri di belakang mengikuti Raja Pasenadi Kosala. Atako Raja Pasenadi Kosalo sudah senang malawang amantesi. Kemudian Raja Pasenadi dari Kosala ini menyapa atau berkata kepada pemuda bernama Sudasana. Ehi tawang tata Sudasana Bhagavato santike imang gatang paria punitva mama bata bihare basa. Jadi Raja Pasenadi meminta kepada Sudasana, ya jadi kemarilah engkau Sudasana belajar syair yang baru diucapkan ya, di depan Sang Bhagawa. Dan ucapkan nanti ketika saya sedang mengambil makanan atau ketika saya sedang makan. Jadi meminta Sudasana ini untuk mempelajari syair yang disampaikan Sang Buddha, itu syair ini, yaitu tentang bagaimana seseorang harus hidup mindful, penuh kesadaran, mengetahui ukuran dalam makanan, sehingga perasaan tidak nyaman menjadi semakin surut, semakin melemah, dan ketuaan menjadi semakin melambat, sehingga umurnya menjadi panjang, atau kehidupannya menjadi terjaga. Nah, itu diucapkan, diminta untuk diucapkan di depan Raja Pasenadi ketika sedang mengambil makanan. Dan kemudian ahan cak te dewasikang kahapana satang nicang bikang pawatai samiti. Jadi juga berjanji untuk memberikan setiap harinya kepada Sudasana ini, yaitu setiap harinya 100 kahapana atau 100 koin. Ya, mungkin ini adalah uang yang besar, uang yang banyak. Dan diberikan kepada Sudasana kalau dia mempelajari syair tersebut dan mengucapkannya ketika Raja Pasenadi sedang makan. Nah, kemudian Sudasana tentunya ya mau saja, apalagi dikasih uang setiap hari. Maka dia menjawab, Ewang Dewati ko Sudasano manaworanyo Pasenadi sakko salasa palijutwa. Nah, setelah membalas apa yang disampaikan oleh Raja Pasenadi Kosala, Sudasana, pemuda Sudasana dengan mengatakan, baiklah sang raja Ewang Dewa. Kemudian dia Bhagavato santike imang gatang paria punitwa ranyo Pasenadi sakko salasa bata bihari sudang basati. Dan dia kemudian mempelajari syair yang baru disabdakan oleh Sang Buddha, mempelajari syair tersebut di depan Sang Bhagawa. Kemudian juga mengucapkannya ketika Raja Pasenadi Kosala sedang menyantap makanannya. Jadi mengucapkan syair yang sama. Manu jasa sada satimato matang janato lada bujani. Tanu kasa bahawanti vedana sani kang jirati ayu palayanti. Jadi
seseorang hendaknya selalu hidup dengan perhatian, dengan kesadaran satimato, dan mengetahui ukuran di dalam makan yang dia peroleh, artinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nah, sehingga sebagai dampaknya, tanu kasak bawanti widana, perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan akan semakin berkurang, dan sani kang jirati ayu palayanti, dan ketuaan jirati juga semakin melambat sanikang, sehingga ayu palayanti, sehingga hidupnya menjadi terjaga. Dengan kata lain, umurnya menjadi panjang. Nah, karena hal itulah kemudian atako raja pasinadi ko zalo anu pubena nali ko dana paramataya sandasi. Jadi kemudian Raja Pasinadi dari Kosala secara gradual bertahap kemudian makan hanya sekedar tidak lebih dari satu cangkir atau satu cup, yaitu ukuran yang sedikit untuk dimakan setiap harinya. Dan atako Raja Pasinadi Kosalo aparina samena, kemudian Raja Pasinadi Kosala ya pada akhirnya jadi di belakangan susalik kita gato panina gatani anumajanto tayang wilayang imbang udanang udanesi, merasakan dirinya menjadi langsing dan kemudian dia mengucapkan syair kebahagiaan pada waktu itu. Dia mengatakan, Ubayena watamang so bagawa ate nanukampi. Sungguh sang Bagawa atas dasar kasih sayang memberikan manfaat kepada saya dalam dua hal. Tidak damikena cewa atena samparayekena sati. Jadi memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, manfaat dalam dua hal, baik manfaat di kehidupan sekarang dan juga manfaat di kehidupan yang akan datang. Nah, mengapa? Dalam hal ini Sang Buddha memberikan manfaat dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang, karena Sang Buddha tidak hanya memberikan dhamma kepada Raja Pasinadi. Kalau kita relate dari apa yang disampaikan Sang Buddha dalam banyak kesempatan kepada Raja Pasinadi, Sang Buddha membabarkan berbagai macam khutbah. Yang ini sangat baik, sangat penting untuk kehidupan yang akan datang. Tetapi Sang Buddha juga memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan sekarang. Salah satunya adalah mengajarkan Raja Pasinadi ini untuk makan sesuai dengan ukurannya, untuk hidup dengan perhatian, makan sesuai dengan ukurannya sehingga badan menjadi fit, badan menjadi sehat. Dan itu juga merupakan hal yang baik yang harus kita praktikkan. Dan sebenarnya ketika seseorang makan sesuai dengan ukuran, ini tidak hanya memberikan kesehatan secara fisik, tetapi juga memberikan kesehatan secara batiniah. Kenapa? Karena biasanya orang makan berlebihan, orang makan tidak sesuai dengan ukuran, itu atas dasar keserakahan. Atas dasar keserakahan, hanya ingin bersenang-senang dalam kesenangan indera, maka makan sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau seseorang bijaksana, mengetahui ukuran makan hanya sekedar untuk hidup, bukan untuk pemabukan, bukan untuk kesenangan, bukan untuk katakan mempercantik, memperindah diri, hanya sekedar untuk survive, sekedar untuk membantu tubuh ini bisa bertahan sehingga bisa mempraktikkan kehidupan bermoral. Orang makan demikian dengan bukan keserakahan, tetapi dengan kebijaksanaan, maka keserakahan juga berkurang berkenaan dengan makanan. Kebijaksanaan juga menjadi berkembang. Maka di sini tidak hanya memberikan kesehatan fisik, tetapi juga memberikan kesehatan secara batiniah. Maka makan sesuai dengan ukuran, mengetahui ukuran untuk tubuh kita, tidak berlebihan, tidak kurang, sesungguhnya memberikan kebahagiaan, tidak hanya fisik, tetapi juga secara mental. Inilah yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang raja bernama Raja Pasinadi Kosala, bahwa Sang Buddha mengajarkan kesehatan, tidak hanya kesehatan batiniah, tetapi juga kesehatan fisik, yang salah satunya adalah mengetahui ukuran di dalam makan. Semoga kita semua mampu untuk mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan kita semua bisa berkembang dalam Dhamma,
dan Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.